Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Anggina Aurelia dengan NIM 2025 00700055 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Saya akan membedah mengapa manusia bukan hanya sekedar faktor produksi, melainkan merupakan aset paling berharga atau human capital yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Secara filosofis, manajemen sumber daya manusia merupakan seni untuk mengelola potensi manusia agar sejalan dengan visi organisasi. MSDM memiliki dua fungsi besar, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Dalam fungsi manajerial, seorang praktisi sumber daya manusia harus mampu melakukan perencanaan atau planning untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Selain itu, mereka harus melakukan pengorganisasian dan pengarahan agar setiap individu dalam tim memahami tugasnya masing-masing. Tanpa fungsi manajerial yang kuat, organisasi akan kehilangan arah dalam mengelola bakat-bakat yang mereka miliki. Selanjutnya, mari kita masuk ke fungsi operasional yang lebih teknis. Terdapat 4 aspek penting dalam fungsi operasional. Yang pertama yaitu pengadaan. Ini merupakan proses di mana analisis jabatan, rekrutmen, hingga seleksi untuk mendapatkan kandidat yang tidak hanya kompeten secara teknis saja, tetapi juga cocok dengan budaya perusahaan. Yang kedua ada pengembangan. Melalui pelatihan berkelanjutan, organisasi memastikan karyawan tidak hanya tertinggal oleh perubahan zaman. Yang ketiga ada kompensasi dan proteksi. Ini bukan hanya soal gaji saja, tetapi bagaimana organisasi memberikan rasa aman melalui tunjangan kesehatan dan jaminan hari tua. Yang keempat ada integrasi, yaitu bagaimana manajemen sumber daya manusia menyelaraskan kepentingan karyawan dengan kepentingan organisasi agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Satu hal yang sering terlupakan dalam manajemen sumber daya manusia adalah pembentukan budaya organisasi. Sumber daya manusia yang hebat akan lahir dari budaya yang sehat, yaitu lingkungan yang mendukung kolaborasi, transparansi, dan integritas. Tantangan masa kini merupakan bagaimana mengelola keberagaman atau diversity di tempat kerja agar perbedaan latar belakang menjadi kekuatan, bukan hanya kelemahan. Seorang pengelola sumber daya manusia harus bertindak sebagai mitra strategis bagi pimpinan perusahaan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan karir karyawan. Sebagai kesimpulannya, kesuksesan sebuah organisasi sangat bergantung pada bagaimana mereka memanusiakan manusia. Investasi pada sumber daya manusia merupakan investasi dengan imbal hasil tertinggi bagi masa depan perusahaan. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.